Pemirsa, ada desakan luar biasa agar dugaan pelanggaran etik Setia Novanto ini diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Bisakah ini dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR, Pak Refli? Ya, kalau bisa pasti bisa ya. Saya katakan tadi sebenarnya antara beliau berdua ini tidak berbeda. Cuma landasan pijakannya yang berbeda. Beliau kan memegang formalisme hukumnya. Beliau kemudian bicara mengenai tadi standar etika dan moralnya. Formalisme hukum itu jauh lebih terukur memang. Dan kadang-kadang memang lambat untuk merespon dinamika yang ada. Standar etika dan moral itu jauh lebih cair dan subjektif. Jadi kadang-kadang apa yang bagi orang secara etika dan moral benar, belum tentu bagi orang lain begitu menganggapnya. Jadi ada orang yang karena ketahuan bohong saja misalnya malunya minta ampun dan mengundurkan diri. Ada. Karena mengundurkan diri itu hak subjektif pejabat publik. Nah itu. Nah karena itu kalau seandainya kita bicara apakah bisa dimundurkan, saya sudah mengatakan tadi. Kalau standarnya adalah hukum formal, ya, maka kemudian nanti kita harus menunggu dia terdakwa untuk berhenti sementara. Lalu kemudian ketika inkrah dan itu barangkali sampai putusan Mahkamah Agung baru dan mungkin baru setahun lagi baru diberhentikan tetap. Bisa dibayangkan kan? Padahal pemilu tinggal berapa bulan lagi. Tapi kalau kita dimundurkan maka yang digunakan adalah MKD, etika. Nah pertanyaannya adalah bagaimana pintu masuk MKD? MKD ini ada dua saja. Ada yang internal, dia garap sendiri karena kemudian ini kejadiannya sudah merupakan menyedot perhatian publik, atau kemudian ada pengaduan dari masyarakat yang harus diproses oleh MKD. Karena pengaduan itu tidak boleh dibiarkan. Perkara kemudian hasilnya nanti kemudian memberhentikan atau tidak itu soal lain, tapi harus diproses. Nah, kalau saya selalu bicara dalam berbagai kesempatan, saya termasuk orang yang bingung sampai saat ini, kenapa Ade Komarudin itu diberhentikan? Sampai sekarang saya bingung. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, berhenti dia sebagai ketua DPR. Saya bingung sampai sekarang, apa kesalahan dia yang luar biasa? Kenapa? Karena kalau sampai mencopot ketua DPR itu berarti kesalahannya kan berat dari sisi standar etika. Nah maksud saya, kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan Setnov saat ini, misalnya mangkir dari panggilan, lalu kemudian sudah jadi tersangka, lalu kemudian seperti membuat kucing-kucingan dengan penegak hukum, ya, skenario kecelakaan dan lain sebagainya, dengan apa yang dilakukan Ade Komarudin, yang saya pun tidak tahu sekarang ini apa. Itu kemudian standar etika yang dipakai seperti apa? Kenapa ini kemudian langsung digusur? Tapi ke ini diproses saja tidak. Nah ini yang menurut saya, dan itu saya tahu, bukan jawabannya udah tahu, itu kan wilayah politik akhirnya kan. Dan memang dalam soal etika itu memang banyak sekali yang namanya kekuatan dan permainan politiknya muncul. Nah itulah sebabnya ke depan saya termasuk yang setuju. MKD itu harus dikembalikan pada kata-katanya mahkamah. Jadi mahkamah itu harus stay away dari politik. Mahkamah Kehormatan Dewan. Tapi ini enggak, Mahkamah Kehormatan Dewan, tapi bisa pakai sopir tembak, ya kan? Iya, jadi misalnya ini nggak bisa, ya, lalu kemudian digantikan yang lain, ya bukan mahkamah namanya. Mahkamah itu orang yang dendam politiknya tidak banyak, ya, wise, ya, lebih permanen, dan barangkali ada juga pihak-pihak eksternal yang terlibat di mahkamah itu. Dikatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan tidak lepas dari unsur politik. Ini juga Anda lihat tadi diberi contoh bahwa pemecatan atau pemberhentian Ade Komarudin. Saya pikir benar juga, karena kita melihat bahwa coba bayangkan Mahkamah Kehormatan DPR itu dari DPR itu sendiri. Jadi kalau bahasa Jakartanya jeruk makan jeruk, gitu ya. Bagaimana mungkin dia melakukan pengawasan? Apalagi misalnya yang di sidang itu adalah ketuanya dari mahkamah yang ada dari orang Golkar di situ misalnya. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Oleh karena itulah maka saya katakan saya selalu meragukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Artinya Anda juga meragukan apakah MKD berani mencopot Setia Novanto atau tidak? Saya meragukan. Sebaiknya memang orang yang ada di mahkamah ini orang-orang dari luar, dari DPR itu sendiri, sehingga bisa mengontrol secara objektif dibanding dia yang mengontrol dirinya sendiri. Nggak benar itu. Mengontrol teman-temannya itu tidak ideal. Harusnya dikontrol oleh orang lain. Orang lain. Karena apa? Dinamika politik yang ada di partai itu sesama mereka di DPR sana juga terjadi interaksi, juga terjadi yang saya sebut adalah dialektika komunikasi politik. Bisa tawar-menawar di situ terjadi. Tidak etis jeruk makan jeruk ya. Tanggapan Anda Pak Zuliandri? Jadi begini, kalau dibilang mahkamah itu tidak tidak berani merekomendasi Setia Novanto untuk berhenti jadi ketua DPR, saya rasa
itu keliru tafsir Oke. itu. Persoalan bukan tidak berani, persoalannya ada sebuah kondisi yang belum saatnya untuk direkomendasi. Kalau ada satu pengaduan katakanlah bahwa Pak Novanto ini melakukan suatu pelanggaran etik, lalu itu diproses. Persoalan ini kan ada alasan dari mahkamah bahwa kami belum mau memproses karena ada proses hukum. Kami menunggu dulu. Nah, karena menunggu itu, ya wajar masih ada dalil hukumnya. Kalau dia memberikan sebuah argumentasi, oh saya nggak mau periksa Novanto karena kita nggak mau memberhentikan dia, jadi itu lain soal. Tetapi dia tidak mau, belum bersedia, katakanlah demikian, itu ada sebuah argumentasi yuridis yang dapat kita benarkan. Nah ini bedanya pandangan kita. Saya selalu mengatakan bahwa pada situasi tertentu Pak Novanto sebagai Ketua DPR bisa diberhentikan. Begitu juga pandangan teman-teman di Golkar. Pada situasi tertentu ini akan diberhentikan. Nggak mungkin akan dipertahankan. Kalau dia udah dibawa ke pengadilan dalam pokok perkara, sudah menjadi terdakwa, nggak mungkin dipertahankan. Pasti akan direkomendasi untuk digantikan. Tapi saya lagi tegaskan, di dalam forum pleno kita beberapa waktu yang lalu, jelas dikatakan untuk pergantian Ketua Umum DPR, dalam hal ini Setia Novanto, itu nanti setelah terjadinya munaslup. Baik, gitu, saya coba, ini ada kutipan dari statement salah satu anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Ya, kita sebenarnya lebih pada konsultasi. Ini terkait kunjungan MKD ke KPK dalam pilih-pilihan itu, yaitu mengundurkan diri, ditarik oleh Golkar, dan yang ketiga adalah bagaimana MKD memutuskan itu dalam sidang etik. Pak Refli, menurut Anda dari tiga kemungkinan ini mana yang paling mungkin? Sebenarnya saya sudah lama ya di interview dan kemudian saya mengatakan sebenarnya yang paling gampang itu adalah Golkar menarik. Yang paling gampang? Yang paling gampang. Tapi Golkar tidak mau menarik. Ya, tapi saya tidak bicara tidak mau menarik. Jadi menunggu. Ada momentum yang pas, yang parameternya adalah aturan main di internal tadi. Teruskan ya. Silakan. Nah, jadi memang yang paling gampang adalah menarik. Kenapa? Karena memang sudah terlanjur keliru dalam menempatkan jabatan Ketua DPR itu. Ketua DPR itu kan sebenarnya dipilih melalui Undang-Undang MD3. Tapi kemudian milik partai. Kalau dulu zaman Marzuki Ali wajar milik partai karena partai yang terbanyak mendapatkan kursi langsung otomatis kan. Sehingga at any time itu partai bisa menggantinya dengan orang lain. Karena menjadi ketua DPR zaman Pak Marzuki Ali tidak perlu dipilih dari anggota. Nah sekarang dipilih dari orang anggota, tapi paradigmanya masih paradigma yang lama. Nah karena ini hukum positif, ius constitutum yang beliau katakan tadi, maka ya sudah kita terima saja bahwa ini milik partai politik dan at any time dalam jangka waktu apapun partai bisa mengganti ketua umumnya. Nah tentu ya pertanyaannya adalah, ketika kita bicara mengganti ketua umum, mengganti ketua DPR, ya, itu perspektifnya harus ada dua, yaitu perspektif DPR, kepentingan DPR, dan perspektif kepentingan partai politik. Kalau kita betul-betul pure hanya melihat itu saja, ya, tidak ada soal-soal lain dan lain sebagainya, soal konstelasi politik internal Golkar dan lain sebagainya, maka yang paling menguntungkan adalah sesungguhnya mengganti. Paling menguntungkan artinya gonjang-ganjingnya selesai. DPR bisa, leadership-nya bisa, chairmanship-nya bisa diteruskan, lalu kemudian Golkar pun barangkali bisa lebih konsolidasi, dan Pak Setia Novanto bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan proses hukumnya. Itu kan pikiran yang normal. Cuma saya katakan, kalau berpolitik ya, itu masih memegang hukum formil ya saja ya. Itu memang levelnya masih low level ya. Kalau yang level tinggi itu adalah memegang hukum dan etika. Nah, tetapi kita tahu kan tidak gampang karena kan circumstance kita ya, lingkungan kita itu belumlah seperti negara-negara maju seperti Jepang ya, yang sangat malu kalau ada kesalahan-kesalahan yang bahkan sedikit pun. Dulu ada menteri dari Korea atau Jepang juga yang berhenti itu karena memperoleh sumbangan over limit. Bayangkan, bukan sumbangan dari pihak asing, ya, dari Korea Selatan kalau tidak salah, yang kalau dirupiahkan itu hanya di bawah 10 juta. Dia mengundurkan diri ketika kemudian kasus itu terungkap dan tahu. Sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan saya kira tidak ditindaklanjuti juga dengan pidana, dia merasa bahwa ini pelanggaran etik dan dia berhenti sebagai menteri. Saya ke Pak Emrus, singkat saja, iya atau tidak, jika Golkar menarik Setia Novanto ini
simpati publik ke Golkar akhirnya jadi luar biasa dan elektabilitas Golkar otomatis Saya pikir naik. ada lagi yang lebih sederhana, tidak menarik. Yaitu Legowo mundur. Oke. Justru lebih baik lagi itu. Itu tidak Baik. sederhana. Justru itu lebih sederhana. Artinya kalau ditarik, berarti ada suatu rapat di DPRD di Masalah Golkar kita itu ini sendiri. adalah dia nggak mau mundur. Tapi Legowo saya kira suatu tindakan yang dewasa sebagai tindakan sebagai negarawan. Kenapa? Karena dia sekarang diposisikan pada posisi yang tidak baik di mata publik. Baik. Nah, Jadi oleh begini. karena itu, sebentar, ketika nanti kasusnya katakanlah di pra peradilan dia menangkan, atau katakanlah pra peradilan dia kalah, proses hukumnya berlangsung, dia menang di proses hukum, dia bebas. Dia sebagai negarawan yang baik, dia gentle menghadapi suatu masalah, Baik. bukan begini. Jadi oleh karena itulah saya mengatakan jauh lebih baik, jauh lebih satria bila saudara Setia Novanto mengundurkan diri dari Legowo mengundurkan diri dari 2 jabatan tersebut. Oke, Legowo mengundurkan diri. Lalu nanti seperti apa kita akan lanjutkan perbincangan. Pemirsa tetaplah bersama kami di Saling Silang, segera kembali.